Halo Bu Kiki dan teman-teman, di video kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang komunikasi verbal dan non-verbal dengan tema pendidikan di bawah bayang-bayang COVID-19. Nah, sebelum kita masuk ke dalam videonya, saya dan teman-teman saya akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Ailsa dari kelas B jurusan Ilmu Komunikasi. Saya Cassandra Tania dari kelas A jurusan Ilmu Komunikasi. Halo, nama saya Hanil Noven Putra dari kelas A jurusan Ilmu Komunikasi. Nama saya Jenis Oktania Wijaya dari kelas B jurusan Ilmu Komunikasi. Halo, perkenalkan nama saya Bedo Santi Henry, saya dari kelas A, Prodi Ilmu Komunikasi. Engkau masih ada sekolah satu SMA. Belum tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah datang kembali. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pendidikan normal sebelum munculnya pandemi COVID-19. Keadaan institusi pendidikan di pagi hari sebelum munculnya pandemi COVID-19 terlihat sangatlah hektik, di mana semua orang terlihat sibuk dan mempersiapkan diri untuk pergi ke sekolah atau kampus untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung tanpa menggunakan masker dan juga tanpa menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Kegiatan pembelajaran juga jauh terasa lebih asik karena kita dapat bertemu dengan teman-teman, dosen, dan guru secara langsung, dan juga pembelajaran tidak terhambat oleh koneksi internet, sehingga tidak ada alasan-alasan dari murid atau mahasiswa untuk tidak mengikuti kelas pembelajaran tersebut. Hingga kejamnya waktu yang membuatku rebahan melulu sambil ngerjain tugas, walaupun otak panas gurunya selalu ngegas gara-gara corona. Sekarang saya akan membahas tentang pendidikan di awal pandemi. Namun sebelum itu, seperti yang kita semua ketahui, pada awal tahun 2020 merupakan permulaan bagi kita semua di mana kita mengalami segala hal yang berbau dengan pandemi. Dimulai dari liburan sekolah, lalu kemudian karantina, dan saat ini kita mengalami pendidikan jarak jauh dengan media daring. Begitu banyak perubahan dan adaptasi yang harus kita lakukan dalam pembiasaan baru ini, terutama adalah dalam bersekolah di masa pandemi. Dapat kita garis bawahi bahwa banyak sekali sekolah di awal masa pandemi yang kurang bisa beradaptasi dengan kegiatan jarak jauh atau daring. Akibatnya adalah aturan sekolah menjadi kurang tegas, seperti pada penggunaan seragam, aturan jam pelajaran, mata pelajaran, dan juga berbagai aturan kelas lainnya yang menjadi tidak tegas seperti aturan sekolah pada masa sebelum pandemi. Contoh lainnya adalah pemotongan mata pelajaran, pemotongan jam pelajaran, hingga pada kelonggaran ujian yang tidak dibarengi dengan pertemuan daring untuk mengawasi siswa-siswinya. Semua hal ini kita rasakan sendiri saat kita mengalami pembelajaran daring pada masa awal pandemi di bangku SMA. Namun, kelonggaran aturan ini hanya berlaku pada 1 semester saja. Seiring berjalannya waktu, sekolah mulai mengembangkan dan mengevolusikan aturan mereka dengan beradaptasi pada kegiatan selama masa pandemi. Ketika menginjak semester baru, sekolah sudah tidak menerapkan aturan yang berlaku di semester sebelumnya, melainkan sekolah melakukan perbaikan terhadap aturan-aturan tersebut berdasarkan kegiatan selama masa daring, sehingga tata tertib di masa pandemi menjadi lebih tegas. Tahun ajaran baru 2020-2021 yang dimulai pada bulan Juli kemarin menegaskan kembali penerapan pembelajaran daring atau yang kita bisa sebut dengan sekolah online. Pada waktu itu, penyebaran COVID-19 di dunia, khususnya Indonesia, semakin luas dan dampak yang ditemukan juga sangat fatal bagi kebanyakan siswa. Kebijakan pemerintah untuk belajar daring yang sudah efektif sejak Senin 16 Maret 2020 tidak berdampak dengan baik pada beberapa sekolah, khususnya di wilayah yang memiliki kelangkaan teknologi. Walaupun sudah menginjak semester yang baru, namun sekolah-sekolah di wilayah-wilayah tersebut masih belum dilengkapi dengan sistem online learning di mana dibutuhkannya media pembelajaran seperti handphone, laptop, komputer, hingga koneksi internet yang memadai. Terdapat ratusan ribu sekolah yang ditutup untuk mencegah penyebaran COVID-19, sehingga sekitar 68 juta siswa dan 4 juta guru melakukan kegiatan mengajar jarak jauh. Kemendikbud juga merilis bantuan kuota internet untuk pembelajaran online, di mana besar kuota dibedakan tergantung tingkat pendidikan.
KBM online tidak seefektif kegiatan pembelajaran konvensional atau yang bisa kita sebut dengan tatap muka langsung. Karena beberapa materi harus dijelaskan secara langsung dan harus lebih lengkap. Kita bisa ambil contoh seperti pelajaran olahraga, pramuka, dan kegiatan lain. Selain itu, materi yang disampaikan secara online belum tentu bisa dipahami oleh semua siswa. Berdasarkan pengalaman mengajar secara daring, sistem ini hanya efektif untuk memberi penugasan saja. Indonesia menghadapi 3 macam tantangan terkait studi online. Di antaranya seperti, yang pertama, ketimpangan teknologi antara sekolah di kota besar dan di wilayah tertinggal. Lalu yang kedua, keterbatasan sumber daya teknologi seperti internet dan kuota. Dan yang terakhir adalah relasi antara guru, murid, dan orang tua dalam pembelajaran daring yang kadang masih belum sejalan, sehingga kadang masih menimbulkan kasus, bentrokan, dan semacamnya. Pada hakikatnya, studi online akan memberikan kesempatan lebih luas dalam mengeksplorasi materi yang akan diajarkan. Namun, tenaga pendidik harus mampu memilih dan membatasi sejauh mana cakupan materinya dan aplikasi apa yang cocok pada materi tersebut, dan metode belajar apa yang akan digunakan untuk mengajarkan materi tersebut. Setelah 9 bulan mengadakan PJJ, Kemendikbud akhirnya mengizinkan sekolah mengadakan sistem pembelajaran tatap muka dengan syarat yang sangat ketat, di antaranya dengan persetujuan Pemda setempat, orang tua siswa, guru-guru, dan yang lain bersangkutan. Kebijakan ini berlaku mulai Januari 2021 dan menjadi cikal bakal yang adanya pendidikan hybrid. Ujian akhir kelas 12 selama COVID-19 ini diberlakukan secara online, yaitu mahasiswa diwajibkan untuk masuk ke dalam Zoom dengan wajib on-cam, lalu guru akan membagikan soal dan mahasiswa wajib mengerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Wisuda selama COVID-19 ini diberlakukan secara online, yaitu mahasiswa akan diminta untuk masuk ke dalam platform Zoom, lalu nama mahasiswa akan disebutkan secara satu persatu untuk mengesahkan kelulusan mereka. Saya akan menjelaskan pendidikan hybrid di akhir 2021. Pandemi karena COVID-19 memunculkan persoalan pelik dalam dunia pendidikan. Konsep hybrid learning yang memadukan pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka bisa menjadi alternatif untuk diterapkan. Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan menegaskan bahwa izin kegiatan pembelajaran tatap muka di perguruan tinggi dan politeknik atau akademi komunitas dapat dilakukan secara campuran. Hybrid learning dalam jaringan dan tatap muka dengan protokol kesehatan dengan yang ketat. Nah, gimana nih teman-teman video pembahasan dari kelompok kami? Apakah sudah cukup jelas? Oke, sekiranya segitu saja video penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih dan sampai jumpa.